mulai saja dari saya. Pengertian pendekatan pembelajaran. Di sini ada beberapa pengertian pendekatan pembelajaran dari beberapa ilmuwan. Yang pertama, menurut Lawson, dalam konteks belajar, ia mendefinisikan bahwasanya pendekatan adalah segala cara atau strategi yang digunakan peserta didik untuk menunjang keaktifan dan keefisienan dalam pembelajaran materi tertentu. Jadi pendekatan ini adalah suatu strategi untuk yang nantinya akan digunakan dalam pembelajaran. Pendekatan itu terbentuk dari asumsi-asumsi dan konsep tentang bahasa, pembelajaran, dan pengajaran bahasa. Nah, orang-orang yang yang berbeda pendapat tentang suatu asumsi. Oleh karena itu, dalam Halo. Kedengar ya suaranya, maaf tadi jaringan. Ya, selanjutnya tentang metode pembelajaran. Laila mungkin bisa slide-nya ke bawahin. Oke. Sama seperti pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran juga memiliki beberapa definisi. Salah satunya dari Sanjaya, yaitu metode adalah upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Dan metode ini adalah bentuk implementasi dari strategi. Nah, setelah kita menyusun strategi atau pendekatan, pasti nantinya kita akan merancang metode itu, metode tersebut. Jadi, metode pembelajaran adalah kerangka rancangan secara keseluruhan untuk melakukan suatu aksi berdasarkan pendekatan yang dianut sebelum dilaksanakan dalam teknik pembelajaran secara teknis. Oke, slide ke bawahnya tolong. Nah, pendekatan sendiri itu berada di level teoritis, sementara metode adalah rencana dari pengajaran bahasa yang konsisten dengan suatu pendekatan. Metode pembelajaran menjadi kelanjutan pendekatan karena rencana dari pengajaran bahasa harus dikembangkan dari teori-teori tentang sifat alami bahasa dan pembelajaran bahasa. Banyak sekali macam-macam pendekatan pembelajaran, yaitu ada pendekatan individual, kelompok, edukatif, rasional, pembiasaan, emosional, fungsional, kebermaknaan, dan keagamaan. Nah, nanti kami akan menjelaskan satu persatu tentang pendekatan pelajaran ini. Untuk yang pertama ada pendekatan individual. Pendekatan individual ini adalah pendekatan yang memperhatikan faktor individu secara utuh yang meliputi watak, intelijensi, psikologi, kemampuan psikomotorik dari seseorang individu. Jadi pendekatan individual ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan semangat siswa untuk belajar. Dan pendekatan ini lebih menekan pada perbedaan setiap individu, karena kita ketahui ya bahwa setiap individu itu memiliki sikap dan wataknya tersendiri gitu. Terus ada lagi menurut Syaiful Bahri Jamaroh,
mengatakan bahwa pendekatan individual adalah salah satu cara untuk meningkatkan keaktifan siswa ketika belajar dan pendekatan individual merupakan salah satu sarana yang meningkatkan hasil belajar. Ya. Kemudian kita langsung ke komponen-komponen pendekatan belajar ya. Oke, komponen-komponen pendekatan individual. Jadi di sini ada beberapa komponen pendekatan individual menurut Eni Purwati, yaitu menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa dan dalam kelompok kecil maupun perorangan. Yang kedua ada mendengarkan secara simpatik pikiran-pikiran yang dikemukakan oleh siswa. Yang ketiga ada mendengarkan apresiasi secara positif yang dikemukakan oleh siswa. Terus ada membangun hubungan saling mempercayai antara guru dan siswa. Terus pengaruh penerapan pendekatan individual guru terhadap hasil belajar. Nah, menurut Wina saja ya, hasil belajar itu adalah hasil yang berkaitan dengan pencapaian siswa dalam memperoleh kemampuan atau kemampuan menguasai materi pelajaran sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. Slide ke bawah. Lalu mengapa pendekatan individual ini penting bagi hasil belajar? Yaitu menurut Ahmad Rohani disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adalah setiap individu mempunyai sifat, bakat, dan kemampuan yang berbeda. Dan setiap individu juga mempunyai cara belajarnya sendiri. Dan tidak lupa minat khusus yang berbeda dan latar belakang keluarga yang berbeda. Itulah mengapa pendekatan individual ini penting untuk kegiatan pembelajaran. Ya, slide selanjutnya. Kelebihan dan kelemahan pendekatan individual. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap pendekatan itu pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari pendekatan individual yaitu memungkinkan siswa yang lama dapat maju menurut kemampuannya masing-masing secara penuh dan tepat. Yang kedua ada mencegah terjadinya ilusi dalam kemajuan tetapi bersifat nyata melalui diskusi kelompok. Memusatkan pengajaran terhadap mata ajaran dan pertumbuhan yang bersifat mendidik, bukan kepada tuntutan-tuntutan guru. Lalu, menumbuhkan hubungan pribadi yang menyenangkan siswa dan guru. Kalau misalnya guru itu mempraktikkan pendekatan ini, pasti otomatis guru mengetahui setiap individual siswanya. Maka dari itu, setelah guru mengetahui siswanya, pasti nanti akan terbentuk hubungan pribadi yang menyenangkan antara siswa dan guru. Adapun kelemahan dari pendekatan individual, yaitu proses pembelajarannya relatif memakan banyak waktu sesuai dengan jumlah bahan yang dihadapi dan jumlah peserta didik. Motivasi siswa mungkin sulit dipertahankan karena perbedaan individual yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat membuat beberapa siswa rendah diri atau minder dalam pembelajaran. Kemudian adanya penggunaan pasangan guru dan siswa dalam manajemen kelas reguler secara perorangan sehingga terjadi kemungkinan sebagian peserta didik tidak dapat dikelola dengan baik. Dan pendekatan pembelajaran selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran kelompok. Nah, ini juga bisa disebut dengan pendekatan belajar kelompok. Pendekatan ini adalah salah satu pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivisme. Belajar kelompok sendiri merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa
sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Biasanya dalam satu kelompok itu terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, kemudian tujuan dari pendekatan kelompok ini adalah agar rasa sosial yang ada di diri siswa itu terwujud tinggi, ada rasa sosial untuk saling menolong, terus menyempatkan saling menghargai dalam berbagai perbedaan pendapat gitu. Kemudian ada prosedur belajar kelompok. Prosedur yang belajar kelompok ini terdapat beberapa, yaitu ada yang pertama penjelasan materi, belajar dalam kelompok, penilaian, dan pengakuan tim. Jadi biasanya si guru ini akan menyampaikan materi terlebih dahulu secara singkat. Kemudian guru itu membentuk beberapa kelompok. Lalu setelah guru menjelaskan materinya, kemudian kelompok itu akan menjelaskan kembali apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, dalam sesi kelompok yang menjelaskan itu ada penilaian yang objektif guru dan siswa. Kemudian tujuan. Nih, tujuan yang tadi udah saya bilang ya, kalau tujuan belajar kelompok ini agar meningkatkan cara belajar siswa menuju belajar lebih baik lagi. Sikap tolong-menolong dalam beberapa perilaku sosial. Begitu. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan pendekatan kelompok. Kelebihan pendekatan kelompok yaitu diharapkan siswa dapat tumbuh dan berkembang rasa sosial yang tinggi pada diri setiap peserta didik. Lalu mereka dibina untuk mengendalikan rasa egois yang ada dalam diri mereka masing-masing sehingga terbentuk sikap kesetiakawanan sosial di kelas. Peserta didik yang dibiasakan hidup bersama dan bekerja sama dalam kelompok akan menyadari bahwa dirinya ada kekurangan dan kelebihan. Kemudian ada kelemahan pendekatan kelompok. Nah, ketika guru ingin menggunakan pendekatan kelompok, guru harus mempertimbangkan bahwa hal itu tidak bertentangan dengan tujuan, sesuai dengan fasilitas belajar pendukung yang ada. Kemudian metode yang akan dipakai sudah dikuasai, dan bahan yang akan diberikan kepada peserta didik cocok. Karena itu, pendekatan kelompok tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi banyak hal yang berpengaruh yang harus dipertimbangkan dalam penggunaannya. Nah, pendekatan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita Laila Hanani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu ada pendekatan pembelajaran edukatif. Menurut Sadirman itu, proses belajar mengajar akan senantiasa merupakan proses kegiatan interaksi antara dua unsur manusiawi, yakni guru sebagai pihak mengajar dengan siswa sebagai subjek pokoknya. Lalu ada ahli pendidikan yang menjelaskan pengertian apa sih itu edukatif. Di antaranya yaitu menurut Syuhyadi dan Achmadi, pengertian interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Lalu, menurut Sadirman itu, pengertian interaksi edukatif dalam pengajaran adalah proses interaksi yang disengaja, sadar akan tujuan, yakni untuk mengantarkan anak didik ke tingkat kedewasaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan interaksi edukatif merupakan sebuah hubungan antara dua pihak, yaitu seorang pendidik dan peserta didik dalam suatu kegiatan belajar mengajar secara langsung. Seorang pendidik memberi ilmu yang baik kepada peserta didik. Dengan demikian, proses interaksi edukatif dapat mencapai hasil belajar peserta didik dengan memuaskan. Kemudian ada komponen-komponen interaksi edukatif. Menurut hikmah itu, proses belajar mengajar adalah suatu sistem interaksi yang di dalamnya itu ada komponen. Apa aja sih komponennya? Yang pertama ada tujuan. Kedua ada bahan pelajaran. Ada metode, alat-alat, sumber, dan evaluasi. Sudah pastikan komponen edukatif. Kemudian
ada prinsip-prinsip interaksi edukatif. Jadi prinsipnya itu pertama ada prinsip motivasi, ada prinsip persepsi yang dimiliki setiap peserta didik yang hadir di kelas memiliki latar belakang, pengalaman, dan pengetahuan yang berbeda. Yang ketiga itu prinsip mengarah pada titik pusat perhatian tertentu dan fokus. Keempat, prinsip keterpaduan. 5. Prinsip pemecahan masalah yang dihadapi. 6. Prinsip mencari, menemukan, dan mengembangkan sendiri. Yang ketujuh itu prinsip belajar sambil bekerja. Yang 8. Prinsip hubungan sosial. Dan terakhir itu prinsip perbedaan individu. Lalu terdapat kelemahan dan kelebihan dari interaksi edukatif. Yang pertama itu kelebihannya. Pertama, guru memiliki tujuan untuk membina watak peserta didik dengan pendidikan yang baik dan sekaligus akhlak mulia. Guru membimbing peserta didik bagaimana cara memimpin teman-temannya. Guru juga mengajarkan untuk menghargai orang lain dengan cara mematuhi perintahnya yang bernilai kebaikan. Lalu ada kelemahan dari interaksi edukatif. Jadi si guru yang hanya mengajar di kelas belum tentu menjamin terbentuknya kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia. Demikian juga halnya dengan guru yang mengambil jarak dengan Halo, kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Jadi misalkan guru itu mengambil jarak dengan peserta didiknya. Kerawanan hubungan guru dengan peserta didik disebabkan komunikasi antara guru dan dengan peserta didik yang kurang berjalan harmonis. Hubungan ini menjadi kendala bagi guru untuk melakukan pendekatan edukatif kepada peserta didik yang bermasalah. Lalu ada pendekatan pembelajaran pembiasaan. Secara etimologis, kata pembiasaan itu dari kata biasa yang mendapatkan prefix P dan suffix ans. Yang dalam kamus KBBI itu biasa adalah lazim atau umum. Seperti sedia kala, sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemudian prefix P dan an itu menunjukkan arti sebuah proses. Kemudian pembiasaan itu mulai syarbinya adalah dilakukan sejak dini, sejak kecil akan membawa kegemaran kebiasaan tersebut menjadi semacam adat kebiasaan sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadiannya. Dalam pembinaan sikap karakter, metode pembiasaan sebenarnya cukup efektif. Anak-anak yang dibiasakan bangun pagi akan bangun pagi sebagai kebiasaannya. Kenapa kita harus menanamkan pembiasaan sejak dini, sejak kecil? Karena anak kecil itu terbiasa untuk mengikut-ikutan, ya kan ya. Ketika seorang ibu menyuruh kayak gini, anak itu tanpa proses itu langsung ngikutin gitu. Berbeda kalau misalkan kita menyuruh anak yang sudah dewasa, karena mereka tuh sudah bisa berpikir. Kadang jadi ketika misalkan ya, setiap kecil itu kita disuruh bangun pagi, sampai sudah dewasa pasti kita akan bangun pagi, kecuali kalau misalkan ketika kita dibiasakan bangun pagi kita udah dewasa atau enggak remaja, pasti akan sulit gitu. Jadi lebih baik mendingan lakukan pembiasaan itu sejak kecil jika jadi tertanam gitu, direkam. Kemudian dalam bidang psikologi pendidikan, metode pembiasaan dikenal istilah operant condition, mengajar anak untuk membiasakan perilaku terpuji, disiplin, giat belajar, bekerja keras, ikhlas, dan bertanggung jawab atas setiap tugas yang telah diberikan. Kemudian ya, menurut Ajis itu, salah satu metode yang disyaratkan Allah di dalam Al-Quran yaitu
Surat Al-Alaq adalah metode pembiasaan dan pengulangan. Latihan dan pengulangan merupakan metode praktis untuk menghafalkan dan menguasai suatu materi pembelajaran termasuk ke dalam metode ini. Di dalam cara urutannya wahyu pertama, yaitu ayat 1 dan 5, dengan demikian, pendidikan adalah salah satu sebagai awal mula permulaan dan pembiasaan adalah salah satunya gitu. Lalu ada dasar dan tujuan pembiasaan. Jadi dasar pembiasaan metode itu menurut si Pavlov itu adalah yang dibentuknya itu dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks itu. Dan kemudian menurut Arif itu mengatakan bahwa anak memiliki rekaman, ingatan yang kuat, dan kondisi kepribadian yang belum matang. Sehingga mereka mudah terlarut dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. Nah iya, jadi Jadi pembiasaan itu adalah suatu perbuatan yang perlu dipaksakan sedikit demi sedikit kemudian menjadi kebiasaan. Berikutnya jika aktivitas itu sudah menjadi kebiasaan, ia akan menjadi habit, jadi kayak melekat di dalam diri gitu, kebiasaan jadi karakter gitu. Yang kebiasaan itu sudah dengan sendirinya sudah ke struktur gitu. Dan bahkan sulit untuk dihindari. Ketika menjadi habit, ia akan menjadi aktivitas yang rutin. Nah, dalam Islam itu proses belajar dalam rangka terbentuknya perilaku baru juga eratnya dengan peniruan yang disebut dengan uswatun hasanah. Nah, kemudian ada keberhasilan dalam interaksi pembelajaran pembiasaan. Bisa dibaca ya, yaitu pertama, guru menjadi teladan untuk perilaku yang dibiasakan. Guru memberikan perhatian, pujian, hadiah terhadap tindakan anak dari perilaku pembiasaan. Guru berusaha memberikan pendampingan agar dapat mencegah perilaku yang bertentangan dan norma yang dibiasakan. Adanya kontinuitas dari perilaku yang dibiasakan ditiru oleh anak. 5. Tingkat kekonkretan perilaku sehingga mudah ditiru oleh anak. 6. Itu perlu adanya suasana yang mendukung agar perilaku tersebut kondusif untuk dilakukan. Dalam kurung itu seperti adanya dukungan orang tua, ada metode pendekatan pembelajaran sambil bermain, ada simbol-simbol pendukung dan norma yang dibiasakan dan sebagainya. Kemudian ada tujuan pembiasaan. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu kan adalah untuk membentuk atau memperoleh sikap-sikap kebiasaan perbuatan yang baru, yang lebih tepat dan positif dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu. Maksudnya maksudnya ialah selaras dengan norma atau tata nilai moral yang berlaku, baik yang bersifat religius maupun tradisional dan kultural. Jadi, jika seorang sudah terbiasa akan suatu tradisi keagamaan yang dianutnya, maka ia akan ragu dalam menerima ajaran yang baru diterimanya atau yang dilihatnya. Nah, jadi kesimpulannya itu, tujuan pembiasaan itu adalah untuk membiasakan peserta didik di lingkungan sekolah adalah untuk membiasakan dan melatih peserta didik untuk tetap konsisten dan terus continue dengan sebuah tujuan yang atau pencapaiannya agar benar-benar tertanam di dalam diri peserta didik dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang tidak mudah untuk dilepaskan di kemudian hari. Dan metode ini diajarkan untuk pendekatan pembiasaan menggunakan metode ceramah. Jadi pendekatan pembelajaran kebiasaan itu lebih bagus mencondong dengan metode ceramah. Kemudian ada langkah-langkah pelaksanaan pembiasaan. Bisa dibaca ya, teman-teman. Mulailah pembiasaan ini sebelum terlambat. Anak kecil belum menyadari apa yang dikatakan atau dilakukan itu baik atau tidak. Maka dari kecil anak harus dibiasakan melihat kegiatan-kegiatan yang positif untuk dilakukannya. Dari melihat anak akan meniru dan mencontoh kegiatan sedang yang dilakukan. Jadi sebelum anak kita mempunyai kebiasaan yang lain yang berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan, utamanya orang tua harus memberikan suri tauladan yang baik untuk seorang anak kecil. Nah, kemudian ada pembiasaan itu hendaklah terus-menerus dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis dilaksanakan. Lalu pendidikan hendaklah konsekuensi, bersikap tegas dan tetap teguh terhadap pendiriannya yang telah diambil. Jangan memberi kesempatan kepada anak untuk melanggar pembiasaan yang telah ditetapkan. Pembiasaan yang
yang terakhir, pembiasaan yang pada mulanya mekanistis itu harus semakin menjadi kebiasaan yang disertai kata hati anak. Anak melakukan kegiatan dengan senang hati tanpa menunggu suruhan orang lain. Lalu ada kelebihan dan kekurangan metode pembiasaan. Kelebihannya itu yang pertama dapat menghemat tenaga dan waktu yang baik. Lalu ada pembiasaan tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriah, tetapi juga aspek rohaniah. Yang terakhir itu pembiasaan dalam sejarah itu tercatat sebagai metode yang paling ampuh, yang paling berhasil dalam membentukkan kepribadian anak didik. Lalu ada kelemahan. Kelemahan metode ini adalah membutuhkan tenaga pendidik yang benar-benar dapat dijadikan sebagai contoh tauladan di dalam menanamkan sebuah nilai kepada peserta didik. Selanjutnya itu ada pendekatan pembelajaran emosional. Menurut Ulwan itu, pendekatan emosional adalah usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakinkan ajaran Islam serta dapat merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu emosional. Emosi itu menurut James, sebagaimana dikutip Beck, menjelaskan bahwa emotion is the perfect perception change which occur in response to an event. Emosi adalah persepsi perubahan jasmania yang terjadi dalam memberi tanggapan dalam kurung respon terhadap suatu peristiwa. Lalu ada muncul istilahnya itu intelijensi emosional yang dilahirkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas emosional yang tampak penting bagi keberhasilan kualitas ini antara lain. Pertama itu ada berpendapat tentang intelijensi kecerdasan emosional. Menurut Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional itu sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan dan emosi baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, memilah-milih semuanya dan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Kemudian kecerdasan emosi atau emotional intelligence menuju kepada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan kemampuan dengan orang lain. Nah, dan kemudian itu ada fungsi kecerdasan emosional ya, menurut Kuspari. Yang pertama itu fungsi pengatur terhadap pertumbuhan jiwa. Ya, jadi ketika kita sudah mengenal emosi kita, berarti kita itu udah termasuk, maksudnya udah udah berkembang. Ya, jiwanya udah bertumbuh gitu. Memahami dan melakukan analisis terhadap emosi, memperkaya pengetahuan terhadap emosi. Ya, misalkan gini, ketika seorang anak kecil itu udah paham tentang emosi, dia akan bertindak sesuai nalurinya gitu. Kayak misalkan anak kecil ketika seorang ibu itu bersikap baik atau maksudnya itu lagi nggak marah, anak kecil meminta mainan dan ibu membelinya. Dan berbeda kalau misalnya anak kecil itu ketika melihat ibunya marah, lagi kesal atau sebal, anak itu dia cenderung dia paham gitu. Kalau misalnya anak dia paham seorang anak ketika ibunya sedang marah, dia minta mainan, nggak bakal turutin, makanya si anak itu diem. Kan ada yang seperti itu. Kayak keponakan anak udah paham emosi mamanya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Ada faktor psikologis, faktor pelatihan emosi, faktor pendidikan, dan temperamen yang dimiliki seorang. Nah, itu ada pengembangan kecerdasan emosional. Jadi, para psikolog itu menyebutkan bahwa kecerdasan IQ itu mempunyai peran 20% dalam menentukan keberhasilan hidupnya. Sedangkan 80% sisanya ditentukan oleh faktor-faktor lain. Di antaranya itu yang terpenting adalah emotional quotient atau EQ. Dalam kehidupan, di dalam kehidupan banyak sekali masalah-masalah kemampuan intelektual seseorang saja, melainkan harus dengan kematangan emosional. Dengan kata lain, kecerdasan emosional mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam mencapai keberhasilan hidup.
Mengembangkan EQ menurut Agus Germanto yang merujuk hasil penelitian Daniel Goleman, yaitu ada 2 langkah. Pertama, menyadari dan meyakini bahwa emosi itu benar-benar ada dan real. Kedua itu mengolah emosi menjadi kekuatan untuk mencapai prestasi baik. Lalu ada kelebihan dan kelemahan emosional. Kelebihan itu adalah siswa merasa nyaman di kelas karena terjadi hubungan baik dengan guru, karena mereka akan, lalu ada penyelesaian suatu masalah dipecahkan bersama melalui pertemuan kelas. Siswa belajar untuk saling menghargai teman ataupun guru. Nah, kelemahan itu diperlukan untuk memerlukan guru yang terampil untuk memahami karakter emosi setiap peserta didiknya. Lalu ada pendekatan pembelajaran rasional. Nah, kata rasio itu dalam bahasa Inggris, ratio, yang berarti pemikiran menggunakan akal sehat, akal budi, dan nalar. Sedangkan rasional mempunyai makna menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Menurut pikiran yang sehat cocok dengan akal. Jadi pengertian pendekatan rasional itu dalam pendidikan adalah sebuah pendidikan dalam membentuk kepribadian anak didik dengan cara memberikan pemahaman yang benar dan tepat tentang sesuatu perbuatan yang akan dikerjakan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memberikan ceramah dengan topik yang menarik dan dapat dicerna oleh kemampuan akal anak didik. Hal ini dapat dilakukan karena dalam diri manusia terdapat akal pikiran yang dapat dilakukan untuk memahami sesuatu. Lalu karena kemampuan akal rasio, itulah akhirnya dijadikan pendekatan yang disebut dengan pendekatan rasional guna kepentingan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Untuk mendukung pemakaian pendekatan ini, maka metode mengajar yang diperlukan itu dipertimbangkan, antara lain itu menggunakan metode ceramah cocok, tanya jawab juga, diskusi, kerja kelompok, dan latihan dan pemberian tugas. Kemudian ada dasar-dasar rasional. Rasionalitas keberagaman seorang dapat diukur dari seberapa besar kadar penggunaan akal dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jadi kemudian pendidikan itu selalu diwarnai oleh pandangan hidup, way of life. Di antara pandangan hidup adalah rasionalisme. Rasionalisme ialah paham yang mengatakan bahwa kebenaran diperoleh melalui akal dan diukur dengan akal, atau akal itulah alat pencari dan pengukur kebenaran. Pendidikan harus mampu mendidik manusia menjadi manusia. Tujuan paling tinggi itulah yang disebut sebagai manusia. Kemudian ada kelebihan dan pendekatan rasional. Jadi kelebihan pendekatan rasional itu adalah membuat cara berpikir peserta didik lebih berkembang. Jadi membuat peserta didik itu memiliki dasar tujuan pendiriannya sendiri gitu, tidak mengikut-ikut temannya gitu. Jadi mereka tuh tahu tujuannya dia ini seperti apa gitu. Ketika berargumentasi juga memiliki maksudnya gitu, kayak apa sih ya? Lanjutnya ada kelemahan pendekatan rasional. Jika menggunakan metode ceramah, maka peserta didik cenderung bosan, membutuhkan guru ekstra untuk dapat memahami peserta didik dalam perkembangan pola pikir. Alhamdulillah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dina. Halo Dina. Dina katanya numpang ngeces. Terus aku gantiin kali ya. Ya udah. Tunggu, ini lagi ngecas sih, lagi mau ngecas. Oh, siap. Tapi nggak apa-apa nih, agak nunggu lama. Udah, gua aja yang gantiin dah. Ih, janganlah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dina ya. Din. Kalau nggak lu yang fungsional dulu dah. Ya udah, fungsional ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pendekatan fungsional. Nah, pendekatan fungsional adalah pendekatan yang dilakukan seorang pengajar terhadap siswa didik dengan mendayagunakan nilai-nilai guna dari suatu ilmu, khususnya bahasa, untuk kepentingan hidup siswa didik.
pendekatan ini juga merupakan metode yang dipergunakan untuk mencapai hasil dari pendekatan fungsional sendiri. Pendekatan fungsional dapat juga diartikan sebagai usaha memberikan materi pembelajaran yang menekankan kepada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkatan perkembangannya. Materi yang dipelajari oleh anak di sekolah bukanlah hanya sekedar melatih otak, tetapi diharapkan berguna bagi kehidupan anak, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan sosial. Jadi pendekatan fungsional ini adalah pendekatan yang ilmunya itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi fungsionalisme dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pembelajar, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpihak pada teori fungsionalisme memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Tujuan pembelajaran ini menurut fungsionalisme ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan sebagai aktivitas mimetik yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan. Halo? Halo? Ya. Halo, Sip. Pelan ini bacanya. Pelanin. Kelebihan kenal, yaitu diantaranya memperlakukan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan dan penggunaan bahasa diutamakan secara lisan dan kontekstual. Kemudian ada proses komunikasi akan berlangsung jika antar penutur saling memahami makna tuturan berdasarkan konteks yang ada, yaitu melibatkan lokasi dan kepada siapa tuturan diajukan. Selain itu, proses teori fungsional lebih berkaitan dengan faktor-faktor sosial daripada proses psikologis yang rumit dalam bahasa. Dengan demikian, bahasa memiliki ketergantungan terhadap masyarakat penutur bahasa dan sama sekali bukan tergantung pada sistem yang terkandung di dalamnya. Adapun kekurangan dari pendekatan ini diantaranya keyakinan bahwa bahasa sekedar alat untuk berkomunikasi menggunakan fungsi-fungsi bahasa target tidak bersifat universal karena tidak mampu menembus sasaran bahasa isyarat yang diperlukan oleh orang tunarungu. Jenis bahasa tidak memerlukan penguasaan bunyi-bunyi bahasa dan pengucapannya. Yang kedua ada penggunaan bahasanya hanya terbatas untuk kepentingan berkomunikasi secara lisan bagi kalangan penutur level pemula. Terus ada bahasa tidak hanya memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi, tetapi juga memiliki fungsi daya pikir atau mental functions yang sangat diperlukan untuk memahami sekaligus merefleksi dunia sekelilingnya. Oleh karena itu, kinerja pembelajarannya tidak sesuai dengan tuntunan pembelajaran bahasa mutakhir, yaitu penguasaan empat keterampilan berbahasa. Selanjutnya ada pendekatan keagamaan. Halo. Ya, Din.
Udah. Udah, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya ada pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur agama dalam setiap mata pelajaran dan untuk menanamkan jiwa agama kepada dalam diri siswa. Misalnya, guru dapat menyisipkan pesan-pesan keagamaan untuk semua mata pelajaran umum, seperti guru menerangkan pelajaran biologi atau fisika. Khususnya untuk mata pelajaran umum, sangat berkepentingan dengan pendekatan keagamaan. Hal ini dimaksudkan agar nilai budaya ilmu itu tidak sekuler, tetapi menyatu dengan nilai agama. Dengan penerapan prinsip-prinsip mengajar, seperti prinsip korelasi dan sosialisasi. Guru dapat menyisipkan pesan-pesan keagamaan untuk semua mata pelajaran umum. Tentu saja guru harus menguasai ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan mata pelajaran yang dipegang. Ada kelebihan dan kelemahan dari pendekatan keagamaan. Kelebihan pendekatan keagamaan yaitu membantu guru untuk memperkecil kerdilnya jiwa agama di dalam diri siswa, yang pada akhirnya nilai-nilai agama tidak dicemoohkan dan dilecehkan, tetapi dapat diyakini, dipahami, dihayati, dan diamalkan selama hayat siswa di kandung. Kelemahan dari tidak berhasil jika guru tidak dapat mengaitkan suatu materi dengan dalil-dalil, dikarenakan seorang guru kurang memahami atau tidak mengetahui banyaknya tentang agama. Kemudian ada pendekatan kebermaknaan. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, pendapat, dan perasaan secara lisan maupun tulisan. Bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan makna yang diwujudkan melalui struktur tata bahasa dan kosakata. Dengan demikian, struktur berperan sebagai alat pengungkapan makna. Jadi, pendekatan kebermaknaan adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur terpenting, yaitu pada bahasa dan makna. Misalnya, pendekatan dalam rangka penguasaan bahasa Inggris. Ada beberapa konsep penting yang menyadari pendekatan ini. Di antaranya yaitu bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan makna yang diwujudkan melalui struktur. Makna dapat diwujudkan melalui kalimat yang berbeda baik secara lisan maupun tertulis. Bahan pelajaran dan kegiatan pembelajaran menjadi lebih penting bermakna bagi siswa jika berhubungan dengan kebutuhan siswa yang berkaitan dengan pengalaman, minat, tata nilai, dan masa depannya. Kemudian, dalam proses belajar mengajar, siswa merupakan subjek utama, tidak hanya sebagai objek belaka. Selanjutnya, dalam proses belajar mengajar, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan keterampilan berbahasanya. Nah, itu saja. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari pembahasan pendekatan pembelajaran adalah bahwa pendekatan itu adalah sejumlah asumsi yang berkaitan dengan sifat alami bahasa dan pembelajarannya. Dan pendekatan ini terbentuk dari asumsi-asumsi dan konsep tentang bahasa, pembelajaran bahasa, dan pengajaran bahasa. Karena setiap orang pasti berbeda, berasumsinya pasti beda-beda. Nah, maka dari itu, dalam pengajaran bahasa juga ditemukan berbagai asumsi yang berbeda tentang hakikat bahasa dan pengajarannya. Dan dari asumsi-asumsi tentang bahasa dan pembelajaran bahasa, suatu metode akan dikembangkan dan bisa jadi beberapa metode dilahirkan dari satu pendekatan yang sama.
Mungkin sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini udah live? Udah. Udah kerekam belum? Udah ada suaranya belum? Belum